Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ivan Firdaus dari mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 23. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak TikTok Shop terhadap perilaku konsumtif generasi Z di kota Surabaya. Nah, di era digital seperti sekarang, media sosial bukan cuma tempat hiburan, tapi juga sudah menjadi tempat belanja online. Salah satu platform yang paling berpengaruh adalah TikTok Shop. TikTok berhasil menggabungkan hiburan dan belanja dalam satu aplikasi atau biasa disebut dengan Shoppertainment. Generasi Z menjadi pengguna paling aktif di platform ini. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar istilah TikTok Shop, yaitu kondisi ketika seseorang tiba-tiba ingin membeli barang setelah melihat konten di TikTok. Nah, hal ini memicu perilaku impulsive buying atau pembelian impulsif. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi mekanisme impulsif buying, menganalisis faktor konsumtif generasi Z, serta memberikan rekomendasi terkait literasi keuangan digital. Dengan tiga rumusan masalah yang sebelumnya, pertama, bagaimana sih TikTok memicu impulsif buying, kemudian yang kedua, faktor apa saja yang membuat konsumtivisme digital, dan ketiga, bagaimana dampaknya terhadap kondisi finansial generasi Z. Nah, rumusan masalah ini akan dijawab dengan tujuan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kita ke bagian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga faktor utama yang membuat TikTok Shop mendorong perilaku konsumtif. Yang pertama adalah algoritma hiperpersonal. Nah, TikTok mempelajari perilaku pengguna mulai dari video yang ditonton hingga produk yang sering dilihat. Akibatnya, produk yang muncul terasa sangat relevan dengan diri kita dan meningkatkan kemungkinan pembelian dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, adalah fitur live shopping. Nah, diskon terbatas, flash sale, dan komentar dari pengguna lain, biasanya dari influencer, menciptakan rasa urgensi. Jadi pengguna jadi terdorong untuk membeli produk secara cepat tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah influencer dan racun TikTok. Nah, pengaruh influencer atau konten yang biasa kita disebut dengan racun TikTok. Nah, banyak pengguna lebih percaya ke rekomendasi influencer dibandingkan iklan biasa. Karena konten-konten yang dibuat oleh influencer tersebut biasanya lebih natural dan meyakinkan. Kemudian, selain itu, penelitiannya juga menemukan beberapa dampak terhadap finansial generasi Z, seperti pengeluaran yang melebihi anggaran, penggunaan pay later yang berlebihan, berkurangnya tabungan, hingga munculnya stres akibat penyesalan setelah membeli barang. Namun ada solusi yang bisa dilakukan, yaitu meningkatkan literasi keuangan digital dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan dan pengendalian diri tentunya. Jadi, apapun yang kita lakukan dalam shop entertainment tersebut, kita yang harus pertama kita antisipasi adalah pengendalian diri. Kita harus mengatur bagaimana kondisi finansial kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang lebih utama atau kebutuhan primer. Baru setelah itu, jika kondisi juga mendukung, kita bisa memenuhi kondisi atau kebutuhan sekunder yang perlu kita lengkapi gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah TikTok Shop memang memberikan kemudahan bagi eh, para konsumennya untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri. Namun dapat memicu perilaku konsumtif yang tidak bisa dihindari sehingga melalui algoritma, live shopping dan influencer lainnya, hal-hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi finansial kita. Oleh karena itu, generasi Z perlu lebih bijak menggunakan media sosial dan mengatur keuangan agar tidak terjebak dalam konsumtivisme yang digital. Nah, sebagai rekomendasi, kita bisa menerapkan aturan 24 hour, di mana konsep ini sebelumnya membeli barang membuat anggaran, belanja online, dan mengurangi paparan konten yang terlalu memicu keinginan belanja. Nah, konsep ini bisa teman-teman lakukan. Misalnya, saya kasih contoh, dalam satu hari 24 jam, kalian harus membeli satu barang yang bersekitar harga 1.000 sampai 10.000 10.000 rupiah ya. Nah, kalian terapkan terus sampai nominalnya itu juga berkurang dan eh, per jamnya kalian juga bisa menguranginya. Nah, misalnya di hari Senin kalian eh, punya target belanja 20.000 per hari.
Nah, selama 1 hari di hari Senin itu. Nah, di hari Selasa kalian kurang itu, baik itu tentang jumlah uangnya atau enggak menambah waktunya. Misalnya dari hari Senin tambah 12 jam, berarti hari Selasa tambah 12 jam. Nah, berarti kalian harus membeli 20 dan begitu pun seterusnya. Menambahkan waktu per jamnya dan juga mengurangi nominal belanjanya. Sehingga nanti kalian bakal mengurangi dampak impulsif eh, dari fitur atau fenomena racun TikTok yang sedang beredar di media massa hari ini ya, gitu. Ya, mungkin itu sedikit dari pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.